warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Sobat Santri, what's up? Back with me, Zalfa Zaisapun, at the program Teras Santri. Ngobrol asik tanpa mengusik. Long time no see, guys. Di tengah era globalisasi yang banyak sekali menggempur anak muda, yang banyak sekali menuturkan bahasa Inggris, bintang tamu kali ini bakal show up dan ngebuktiin bahwa bahasa daerah tetap relevan dan kekinian untuk dijadikan sarana dakwahnya. For your information juga guys, kalau ketiganya ini, bintang tamu ini merupakan juara dari lomba pidato bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Nadwatul Ummah kemarin. Langsung aja kita sapa bintang tamunya. Assalamualaikum Mbak, abang-abang. Waalaikumsalam. Gimana nih? Kabarnya baik? Alhamdulillah, tentunya baik karena baru saja menangkan hadiah yang kemarin ya. Gimana kalau kita ngasih tepuk tangan dulu yang meriah buat mereka? Keren banget sih. Bahasa daerah kan agak susah ya, apalagi kalau sekarang kita udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Oke, gimana nih perasaannya pertama kali dengar kalau ternyata kalian menjadi bagian dari juara 3 besar ini? Mungkin bisa dimulai dari juara yang ketiga, sekalian sapa teman-teman audiens biar tambah makin kenal nih siapa namanya, terus aslinya dan pondoknya juga. Ya baik, saya Arji Siva Maulana dari Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Ya, asal pondoknya dari Pondok Pesantren Al Andalusia. Gimana nih perasaannya pas pertama kali dengar, wah ternyata saya dapat juara 3 ya gitu. Ya tentunya perasaan saya alhamdulillah seneng banget gitu kan, bersyukur karena gak expect gitu. Di luar ekspektasi Di luar gitu ya. ekspektasi, nggak nyangka banget sampai ternyata bisa jadi salah satu di 3 besar ini gitu. Wah, di luar ekspektasi, kaget ya. Ah, Emang sebelumnya proses untuk pembuatannya gimana tuh? Apakah ada kendala? Ya kendalanya mah cuman kayak karena kurang kurang apa namanya? Kurang maksimal Iya gitu. kurang maksimal karena kan di Hamin 2 itu saya baru mendaftarkan diri dan pas wayanya TTM, ya wayanya TTM itu ya saya baru daftar gitu Baru kan. daftar Ya dan jadi akhirnya pas malamnya kurang baru persiapan nyari. ya. Tapi Tapi alhamdulillah alhamdulillah bisa ya tampil semaksimal mungkin. dan itu mungkin bisa dijadikan Iya pelajaran ya pelajaran. untuk gimana nih kalau mengikuti lomba kedepannya harus lebih maksimal Iya, lagi biar siapa tentunya tahu begitu. dapat juara 2 atau juara pertama gitu Iya, kan ya. seperti mandian. Yes. Digeser dong, nggak terima dong juara satunya. Oke, gimana kalau kita sekarang beralih ke juara yang kedua? Sapa dulu dong audiensnya. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Jelita Aprilia. Saya dari Gumulung Tonggoh, Cirebon Timur. Saya dari Pondok Asrama Al-Mutabak Putri. Oke, gimana perasaannya Mbak Jelita setelah mendengar bahwa Mbak Jelita bisa masuk 3 besar nih, apalagi juara 2? Perasaannya awal-awal shock ya, nggak nyangka, kaget, terharu juga. Soalnya sebelum lomba Hamin 2 itu sempat suaranya hilang gitu kan. Dan sempat nggak jadi ikut lomba, tapi ternyata gak disangka-sangka dapet juara kan, juara 2. Bersyukur juga, alhamdulillah, senang bisa dapet juara Yang kedua? 3 besar Oh iya, itu. 3 besar. Iya. Alhamdulillah ya, ternyata nggak disangka-sangka ya, walaupun pada awalnya mungkin suaranya seret gitu, sampai akhirnya bingung mau ikut atau enggak gitu, lanjutin atau enggak. Ternyata pas lanjut jadi juara 2 deh ya kan. Oke, gimana kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang juara pertama nggak usah ditanyain mungkin ya, perasaannya pasti seneng. Atau mau Aduh, ditanyain? boleh, nggak apa-apa. Kita tanya deh yang pertama, yang juara pertama ini. Aduh. Oke, gimana nih perasaannya pas mendengar jadi juara pertama? Perasaan saya ya apa ya? Maksudnya senang lah. Seneng. Terus juga kaget. Kaget. juga bingung. Bingungnya kenapa? Bingung kan maksud saya kayak lebih ada yang lebih baik tampilnya, terus juga lebih
penuturan katanya lebih bagus. Oh, berarti nggak mau gitu juara 1. Bukan nggak mau sih, mau sih mau. Mau. Cuma ya kan menurut saya kayak selama saya menonton peserta yang lain juga kan kayak, Oh, bagus oh dia bagus banget, ya. dia udahlah nggak apa-apa menang ya udah, nggak menang ya udah Ya gitu. udah. Tapi ya udah nggak apa-apa, menang ya alhamdulillah juga sih. Alhamdulillah. Iya. Nggak Dan apa-apa. ternyata dapat juara yang pertama gitu ya. Iya itu Kaget dia. banget. Oke, gimana nih apa ya? Alasan kalian bertiga tertarik untuk mengikuti lomba pidato bahasa daerah yang ada di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah? Apa karena hadiahnya yang menarik gitu atau karena memang kalian pengen mengeksplor sejauh mana kalian bisa berbahasa daerah masing-masing gitu? Mungkin dicoba dari yang abangnya di ujung sana. Ya tentunya mah ya kan lomba pidato daerah gitu kan. Ya seneng gitu, seneng Seneng. karena ada diadainya pidato daerah ini. Karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah ada nemuin yang ngadain acara pidato daerah gitu. Biasanya kan pidato bahasa Arab gitu ya, pidato bahasa Inggris, dan baru Iya. kali ini ada pidato bahasa daerah. Bahasa Jadi daerah. bisa menjadi diri Iya. sendiri ya. Dan bisa buat yang latih mental Iya, sendiri. ngelatih mental sendiri. Oke. Kalau Mbak Jelita sendiri gimana nih? Awal-awal kayak wah tertarik ya pidato bahasa daerah, boleh nih kayaknya pakai daerah Sunda gitu kan. Dan akhirnya coba-coba buat nantang diri sendiri juga, pengen tahu juga kemampuannya sampai mana gitu, skillnya tuh sampai sejauh mana gitu, dan akhirnya ikut. Akhirnya ikut buat menantang diri sendiri ya, men-challenge diri sendiri sejauh mana bisa keluar dari zona nyaman ya, Mbak Jelita. Oke, kita beralih ke juara pertama. Gimana nih? Apa alasan tertarik buat ikut lomba pidato? Alasan pertama ya pas ngeliat brosur sih. Pas Pas ngeliat ngeliat brosur. brosur itu, 500.000 nih, 500.000 nih, lumayan nih. Aduh, ikut tuh, akhirnya saya putusin buat ikut. Terus juga iseng sih, Iseng. lebih kayak iseng karena selama saya pernah ikut lomba pidato itu namanya bahasa formal, Bahasa gitu. formal. bahasa formal. Terus saya nemu, aduh bahasa daerah nih, lumayan tuh, gitu. Makanya boleh juga nih iseng ikut, ternyata ya iseng-iseng berhadiah ternyata Iseng-iseng saya. berhadiah. Iya. Dan akhirnya dapat juara 1. Iya, itu dia. 500.000 dapet. Tapi kalian bertiga ini uangnya tuh udah kepake gitu atau belum nih? Gitu. Kepake sih. Udah. Kepake belum? kan pajak di asrama. Oh, iya. Menang woi. PM ya, pajak Oh, menang. pajak menang, Pajak iya. menang. Terus juga kan tentunya kita juga pengen pulang, Oh, ngasih pengen hadiah pulang. juga gitu kan. ke Oh, orang ngasih tua. hadiah ke orang tua. Masya Allah, keren banget. Mbak Jelita, apa PM juga? Iya. Oh, PM juga ngajak makan-makan. Wah, ternyata udah pada kepake nih. Oke, latar belakang mungkin kenapa abang-abang ini dan mbak-mbak ini memilih untuk pakai tema pidato yang kemarin. Kenapa tuh? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman santri atau para audiens. Mungkin bisa dari Bang Ziad dulu. Oke. Tema saya itu kan kemarin kan ikhlas dalam menjalankan rukun Islam ya. Itu karena alasan utamanya itu ya karena saya tuh ingin menyinggung orang-orang yang di luar sana gitu. Karena saya lihat banyak banget di Jakarta orang-orang yang ngomongnya mah Islam, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat gitu. Makanya saya mau nunjukin Islam itu akan roboh ketika kita udah nggak sampai kita itu nggak sholat gitu. Karena kalau misalkan orang yang nggak haji itu mungkin ada faktor, terus orang nggak puasa ada faktor, orang nggak zakat ada faktor. Sedangkan faktor yang diuzurkan untuk tidak sholat aja kan cuma 2, Iya. sakit yang sangat parah dan juga ketiduran. Nah, uzurnya cuma itu. Terus apa alasan kamu nggak sholat gitu? Untuk meninggalkan Sholat gitu. itu. Iya, makanya. Jadi alasan utama saya mengambil tema ikhlas itu karena orang yang baru pindah ke agama Islam aja itu ikhlas menunaikan sholat. Bahkan kita bisa lihat loh di luar itu kayak banyak orang-orang yang tadinya agamanya non muslim jadi muslim sekarang. Itu mereka ibadahnya lancar. Tapi kita yang udah dari Islam lahir, dari lahir. iya Islam dari lahir itu
sholat ditinggal, puasa mokel, zakat nggak mau duitnya sayang begitu. Iya benar-benar. Iya. Tapi saya perhatiin yang kemarin nih pas pidato kemarin itu ada apa ya, cocokologi yang menurut saya keren banget nih. Mungkin bisa dikasih tahu ke audiens kemarin bawain apa, yang bawa golok. Oh, yang golok. Iya, Ya, benar. boleh. Coba. Ini pinjam Mbak ya? Iya pinjam, Oke. nggak apa-apa. Nih, rukun Islam itu kan ada 5. Iya mungkin Oke, rukun Islam itu Oke. kan ada 5. Nah, rukun Islam itu ada 5. Kita anggap satu jari kita itu satu rukun. Satu jari itu satu rukun. Kita ambil haji itu dari haji itu dari kelingking. Kita megang kayak begini. Set. Orang nggak haji itu bisa karena faktor ekonomi. Karena kan man istata'a ilaihi sabilan. benar. Orang bagi yang mampu dalam perjalanannya. Benar. Terus Akhirnya Orang- lepas tuh ya. lepas tuh nggak Iya. apa-apa. Orang nggak puasa dia bisa sakit yang sampai nggak bisa puasa, kayak orang-orang yang sakit parah gitu Benar. sampai nggak puasa itu ya udah nggak puasa, Pas lagi. lepas lagi. Tapi udah getar segini udah getar, Tapi masih terpegang ya ya. masih terpegang ini gitu, gini. Tapi mungkin bisa roboh Ya gitu pegangan kita sudah mulai Goyah. goyah di sini. Terus ketika kita nggak zakat, orang nggak zakat itu masih ada faktornya, ekonominya kurang mampu. Terus, nah, sholat, orang alasan apa lagi agar kamu tidak sholat? Oke, ketika kita tidak menjalankan yang 3 ini tapi kita masih sholat, itu masih kepegang agama Islam Islam kita. masih terpegang. Islam kita masih terpegang. Tapi ketika kita udah nggak sholat, Apa? lepas nggak bisa kita megang satu jari doang. Benar. Bener kan? Makanya orang Islam yang ngomongnya Islam tapi cuma padu syahadatnya doang, nah itu dia, nggak bisa kita kepegang Islam tuh. Makanya minimal ya sholat. Kalau misalkan kita memadai untuk semuanya, ya jalankan semuanya. Justru maksimal lebih baik. Maksimal lebih baik. Bagus. Iya. Makanya alasan saya itu Untuk reminder teman-teman. mengingatkan teman-teman gitu, bener. Termasuk bener. diri sendiri. Iya. Oke, mungkin bisa Mbak Jelsa, kenapa memilih tema yang kemarin? Tema yang kemarin yang saya bawakan kan pendidikan itu penting dalam kehidupan. Jadi menurut saya tema itu penting buat dibawakan kemarin dalam era globalisasi ini, yang anak muda tuh banyak yang nggak sekolah, putus sekolah karena entah faktor ekonomi atau karena pemikirannya tuh kayak buat apa sih sekolah, cuman gitu-gitu doang kan, kayak nggak penting gitu. Padahal kan sekolah itu penting loh. Jadi saya itu pengen ngasih tahu pandangan saya atau inspirasi saya, oh pendidikan tuh kayak gini gitu. Pendidikan tuh Jadi penting iya, banget. pendidikan tuh bisa membentuk karakter seseorang loh, bisa meningkatkan kesadaran diri juga, bisa menjadi manusia yang lebih baik juga gitu. Oke. Terutama untuk kita yang sebagai perempuan, banyak sekali yang mungkin berpandangan kalau perempuan tuh nggak usah berpendidikan yang tinggi-tinggi. Iya. Karena untuk apa gitu kan? Karena ujung-ujungnya mungkin bakal ke dapur, mengurusi rumah tangga ya. Padahal sebenarnya itu sebagai fondasi tentunya untuk diri kita sendiri, Iya. untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk sebagai mungkin madrasatul ula untuk anak-anaknya dan keluarganya. Betul ya Mbak Jelita? Wah keren banget nih pemilihan temanya. Oke, mungkin beralih ke yang abang-abang ini. Abang Arjo. Jawab. Ya baik, jadi gini teman-teman. Ya kan kenapa saya milih tema ini? Tema saya itu peristiwa Isra Mi'raj kanggawa pelajaran dan inspirasi. Jadi kita lihat, tentunya kita lihat di zaman sekarang ini banyak di antara kita kayak jarang banget gitu ngelaksanain sholat berjamaah atau ngeramein di masjid atau apaan lah. Ya karena di desa saya sendiri itu tiap musola padahal dikerumunin rumah-rumah apa tapi sepi gitu kan. Makanya pada intinya saya itu buat ngajakin teman-teman buat ngelaksanain sholat berjamaah, ya sholat berjamaah di masjid ataupun di musola terdekat gitu kan. Intinya pada ketiganya ini sama-sama mengingatkan diri sendiri dan juga untuk teman-teman santri. Keren banget ya tema-temanya. Oke, untuk yang selanjutnya struggle ya, kayak kendala
bagian mana sih yang menurut kalian itu susah banget untuk dilatih, kayak mungkin vocabulary, kayak kosakata bahasa daerahnya masing-masing karena mungkin terbiasa ngomong bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, atau melatih kepercayaan diri dan mental untuk nanti persiapan tampil di depan panggung. Mungkin bisa dimulai dari Bang Arjo. Iya, jadi kurangnya maksimal saya itu dari apa sih, cara buat mengundang audiens buat kayak lebih asik atau Lebih ngajak ngobrol komunikatif gitu. gitu Iya, ya, lebih Eh, nyambung. iya gitu. Jadi apa sih namanya, kurang gitu buat inilah gimana caranya biar audiens ini nggak sepi, nggak cuman dengerin doang gitu. Jadi kayak ke bawah juga Ke sama bawah. suasana kita di depan. Susahnya di situ ya, Iya. bagaimana cara mengajak audiens lebih komunikatif terhadap apa yang kita Iya, betul, sampaikan, benar. begitu. Oke, lanjut ke mungkin Bang Ziad gimana nih? Kalau kendala saya itu cuma pas ini sih, kayak satu, penyingkronan bahasa. Penyikronan bahasa. Iya. Kenapa tuh? Karena kan bahasa Betawi dan bahasa Indonesia itu kan mirip ya. Mirip. Mirip Iya, karena kan kita bahasa sehari-hari kita itu kan landasannya Indonesia biasa. benar. Terus cuma ada preset dikit aja. Nah, itu dia, makanya ada beberapa yang lah kok begini, ini mah bahasa Indonesia biasa bukan bahasa Betawi gitu. Makanya terus ada juga jokesnya. Jokesnya Jokesnya itu saya cuma takut jokes saya itu terlalu garing. terlalu garing, Terlalu garing, terus tidak bisa diterima oleh audiens. terlalu bapak-bapak Terlalu mungkin. bapak-bapak bisa kan, sekarang nggak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Benar. Tidak semua orang bisa menerima jokes yang kita sampaikan. Itu dia kendala saya ya di jokes. Jokes saya takut saya nggak pecah atau tidak malah bikin suasana iya apa sih orang gitu. Garing banget Iya gitu garing ya. ya, nggak takut kayak gitu. Oke, tapi untuk bahasa Betawi sendiri itu emang seperti itu, cuman kayak bedanya ditambahin nya aja, atau karena emang ada bahasa tersendiri di tiap-tiap masing-masing daerah bagian Jakarta? Ada sih, kayak Indonesia itu kan budayanya luas ya. Iya benar. Terus bahasa aja itu beda-beda. Jadi kayak Betawi daerah sini sama daerah sini sama daerah sini itu beda-beda. Kayak sebetulnya sama aja, cuma actionnya aja yang berbeda. Action. Action ngomongnya aja yang beda. Iya. Kayak contoh di Tangerang, di Cengkareng itu ada yang khasnya itu anak itu nyoncong jasa gitu. Apa tuh? Anak tuh kayak kurang ajar Oh, gitu. Atau ada anak pegelaya. pegal. Iya, itu anak kalau misalkan kayak ini udah dikasih tahu, Iya. tapi anaknya batu. Keras Nggak, kepala. keras kepala ini gitu ya. pegelaya. Pegel amat ngomonginnya. gitu ya. Iya, pegel pegel amat sih. Nih. Iya. Nah, kalau di daerah saya itu rata-rata orang itu kayak kurang panjang tapi kencang. Apa tuh? Kayak mau pada lu? Mana lu? Oke, mungkin di Bang siapa ini? Bang Bang Ziad. Ziad, iya. Iya, pakai yang tadi tah. Kalau saya itu kemarin itu lebih ke arah ke Tangerang Cengkareng. Karena gimana ya, bahasanya lebih enak buat jadiin candaan aja. Mungkin bisa dicontohin? Contoh apanya tuh? Contoh ngomongnya? Iya, contoh ngomongnya. Atuh gua mah lagi pegel ini, tong gimana tong? Basic aja lu. Itu ceritanya dari siapa ke siapa nih? Misalkan Bapaknya gitu. bisa Babe gitu. dari ayah saya misal atau Iya. dari yang abang-abang gitu ke saya, tong gimana potong berisik tong, gue pengen tidur tong. Gitu. Iya, Oke. iya. Asik ya. Iya. Ih, Jawa juga nggak kalah asik juga Bener sih. pastinya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Jelita sendiri gimana nih? Sebenarnya sulit buat ngafalin teksnya ya, karena itu teks Sundanya itu terlalu Sunda ke halus, karena Halus banget ya gitu ya. bukan Sunda yang saya pakai gitu kan. Tapi karena mencoba dan terus kayak dibaca-baca akhirnya bisa kan. Terus juga awalnya tuh mau non formal, cuman kayak
ini tuh pidato gitu. Jadi ya udah deh formal aja gitu. Berarti pembawaannya formal Iya. dan pada akhirnya coba dulu aja gitu. Dengan usaha mungkin pasti bisa gitu ya Iya. Mbak Jo. Oke, selanjutnya coba dong kalian bertiga kasih kutipan dari pidato yang kemarin yang menggambarkan mungkin kalau Jawa Jawa banget nih, kalau misalnya Sunda Sunda banget nih, atau Betawi Betawi abis gitu. Gimana tuh? Mungkin dicoba dari Mbak Jelita. Kutipannya dari pidato yang kemarin itu ada pas di nyiar ilmu teh kewajiban kangge sadaya umat muslim timimiti lahir nepi ka maot. Nah, nepi ka maot itu tuh bukan Sunda saya. Jadi Sunda saya itu biasanya nyampe ninggal. Nyampe ninggal, Iya, agak bukan lebih nepi ke ka maot gitu kan. sedikit-sedikit ke Jawa-Jawaan gitu ya. Iya. Oke, kalau Bang Ardi sendiri gimana tuh? Ya baik, jadi yang kutipan pidato saya kemarin itu seperti kayak menjawab salam saya terus masih pada lemes-lemes gitu. Oh, Jadi gimana? kalau di Jawanya nih, saya masih pada lemes-lemes temen girang gitu. Kayak Artinya jarum apa tuh? pada mentong gitu. Mentong Nah, apa tuh? jadi mentong tuh di bahasa Jawa itu kayak ibaratnya di tengah malam gitu. Tengah malam Makan tengah kalau malam. iya di bulan puasa, Oh. makan tengah malam sebelum sahur. Itu ada waktu-waktunya sendiri ya. Jadi wainya sahur mah tetap sahur gitu. Tapi kalau kayak dari abis terawih nih, wainya tadarus atau abis tadarus terus makan itu namanya mentong. Oh, mentong. Iya, Kalau makanya makan banyak di Jawa itu bapak-bapak atau apa nang wis mentong dorong kan. berarti kalau misalnya pagi gimana tuh pagi? Kalau pagi mah aduh godong pring gitu. Godong pring. Tapi kan lagi puasa. Oh Iya. ya, mokel Ini berarti. mokel bukan godong pring. Oh iya, kalau itu siang-siang? kalau mokel kan bukan Jawa itu. Oh, gitu. Godong pring itu di Jawa. Oh. Itu versi di luar Ramadan. Iya. Lebih amannya lagi, bukan mokel ya. Bukan mokel. Kalau siang-siang nih, Kalau siang-siang mah ya gitu sih, paling kosakatanya cuman godong pring doang. godong pring itu dari pagi sampai siang. Sorenya Iya. beda lagi. Sorenya ya beda lagi. Beda lagi apa tuh? Beda lagi. Enggak, sore mah ya buka. Oh, bukan. Buka kan. Maghrib atau sore masalah asar. Maghrib kayak Iya sih, buka kan, bener. sore. Masih sore. Tapi kok abangnya ini logatnya Sunda ya? Maksudnya abang Ya karena dari lingkungan sekolah juga kan. lingkungan sekolah. Banyak Sunda-Sunda semua gitu. Sunda-Sunda Yang semua. ya satu kelas juga yang dari Jawa saya sendiri. Oh, sendiri. Berarti kebiasaan maksudnya logat Sunda gitu sering dengernya Iya. ya. Terus kenapa kemarin nggak mencoba untuk logat Sunda gitu? Waduh, kurang banget. Oh, kurang banget. Masih tetap jiwanya Jawa Ya, ya. Jawa lah. Jawa. Karena terlahir dari Jawa. Dari Jawa. Tanah Jawa asli. Enggak dari orang tua berarti lahirnya. Oh ya, iya. Iya, tetap atau yang namanya lahir mah. Ya. Masa tanah Jawa keluar anak itu kan gak lucu. Retak tanahnya. Benar-benar. Emangnya Semar. Tadi siapa yang belum ditanya nih? Aduh, sampai lupa. Udah kayaknya. Ini ya sih. Udah, aku udah. 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 Belum. Belum. Coba kasih kutipan. Oh, kutipan. Oh, iya, kutipan Oh, belum. nggak mau berarti kan? Skip aja. Kita skip. Kutipannya paling yang pas itu sih tadi yang berasa Betawi banget tuh kayak, karena kan saya itu di pondok itu kan lingkungannya anak Cengkareng, anak Tangerang itu, jadi kayak kebawa logatnya, terus saya iseng makanya pakai bahasanya mereka gitu, action-actionnya mereka, jadi kayak titik Betawi yang pas itu tuh itu pas lagi nyontoin Terus lagi nyontoin. yang ketika ayahnya itu nyuruh anaknya buat puasa. Gimana tuh? Coba. Saya, Tong, lu pengen PS kagak? Gue beliin lu PS tapi lu puasa 30 hari penuh ya. Bener pak? Gitu. Iya gue beliin lu tapi puasa, tapi lu puasa 30 hari, kagak boleh bolong, lu bolong sehari kagak gue beliin tuh PS. Itu berasa banget omongan antara obrolan antara orang Betawinya tuh, itu kelihatan banget di situ. Jadi terus juga kayak pas ketika saya nyindir orang-orang yang mokel itu, si anak pegelaya udah gede masanya pada mokel, atau sadar diri umur, inget umur, itu udah tua pada mokel sih hilang. Udah tua, berarti mereka udah tua gitu. Iya bahasanya kan kita udah lebih kayak Udah bukan lebih- kayak anak kecil lagi Iya gitu. benar. Berarti emang kalau Bang Ziad sendiri tuh Betawinya asli lokal gitu atau blasteran? Kalau saya, ibu saya dan ayah saya itu
lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi darahnya ayah saya itu asli Karangsembung sama Semarang. Karangsembung berarti Cirebon Cirebon. Cirebon Karangsembung sama Semarang Itu yang Salatiga. ayah. Ayah. Kalau Ayah. ibu Kalau ibu itu darahnya itu Tasik sama Bogor. Seingat saya Bogor. berarti Sunda sama Jawa gitu ya. Sunda, Jawa, Betawinya dapat juga. Betawinya dapat karena terbiasa hidup di Jakarta Iya, hidup di gitu ya. Jakarta, terus juga darah Sundanya dapat, darah Betawinya dapat, darah Jawanya juga dapat. Makanya ada teman saya yang ngomong bahasa Sunda, saya nyaut. Ada ngomong bahasa Jawa, saya nyaut. Coba dong ngomong bahasa Sunda. Tak tahu kan, Pak. Ya, begitulah intinya. Atuh, pokoknya thanks Dar kan. Oh. Cepetan coba lebih slow motion lagi. Thanks Dar kan. Geus dahar can gitu. Oke, kalau misalnya Jawanya deh. Coba Jawa. Langsung dulu. Kira sih nakon gedik ya durung kan. Mungkin habis ini bisa lah makan gitu ya. Boleh. Traktir ya boleh. Masih ada kan uangnya? Nih, aman banget juara satu. Oh iya, lebih banyak. Iya. Porsinya harusnya lebih banyak juga ya. Jadi CEO tiba-tiba. Ada. Iya dong. Oke, setelah tadi berbicara soal kutipan pidato yang dibawakan kemarin, gimana kalau saya mau mempertanyakan kesan selama mengikuti perlombaan bahasa daerah ini? Mungkin bisa dari Bang Jet. Kayaknya dari Arjun enak dulu deh. Apa tuh? Nyiapin dulu. Udah kan. Kesannya ya saya senang lah. Senang bisa ikut lomba di sini itu kayak karena satu ini bisa jadi ajang buat saya mengembangkan diri saya, terus juga bisa menyiarkan agama Islam juga gitu, terus juga bisa melestarikan budaya saya sendiri gitu sebagai orang Betawi. Itu saya bisa juga di situ. Terus juga senangnya juga tuh saya disupport sama abang-abang gitu karena kostum saya segala macam itu disupport sampai golok kemarin itu Iya. kita golok itu punya dalam. Oh, Punya dalam. Saya minjem gitu. Saya minjem golok terus itu didukung gitu. Didukung penuh, jadi makanya saya senang juga bisa ikut lomba ini tuh karena Jadi semangat. jadi semangat juga, dukungan mereka jadi membuat saya semangat. Ya intinya saya senang lah bisa ikut lomba ini tuh karena itu bisa jadi ajang buat saya juga gitu. Nambah relasi juga ya. Nambah relasi Akhirnya juga. kita ketemu Iya. dan bersama tim-tim Nadwah Media House Bener, juga iya. ya, benar. Mungkin Bang Arjo gimana nih kesannya? Ya kesan saya tentunya mah senang banget gitu kan, senang bisa ngikutin ajang pidato daerah ini karena kan ya daerah saya sendiri itu belum pernah gitu ngadain pidato daerah. Nah terus ya kesempatan nih gitu buat saya sendiri buat ngelatih mental terus iniin kemampuan gitu kan ya gitu. Kesempatan ya, Iya, sebagai kesempatan. seseorang yang harus dicoba gitu ya. Kalau Mbak Jelita sendiri gimana? Kesan saya juga seneng ya karena sebelum-sebelumnya belum pernah ikut lomba pidato dan ini pertama kali. Iya, dan di tingkat santri buntet pesantren gitu ya. Dan gak nyangka juga, gak disangka-sangka ternyata bisa sampai di titik ini gitu ya. Seneng juga, bahagia gitu ya. Udah sih. Oke. Tantangannya langsung bahasa daerah gitu ya. Iya. First experience berarti. First experience, Iya. benar. Mungkin sekarang kita ke pesan buat anak muda, mau Gen Z, milenial dan lain sebagainya. Kasih pesan dong, alasan kuat kenapa kita gak perlu malu buat berbicara dengan bahasa daerah kita masing-masing dan melestarikannya. Mungkin bisa dicoba dari kasih pesan ke teman-teman dari Mbak Jelita. Pesan saya sih tetap semangat ya, jangan mendengarkan kata orang, intinya jangan melihat orang yang mengatakan tapi lihatlah apa yang dikatakan. Keren banget. Kalau mungkin di Arabnya undur makola wala tandur mankola gitu Iya. kali ya. Mantap banget nih. Bukan intinya kacamata ya berarti. Bukan intinya gitu. Oke. Mungkin pesan dari Bang Arjo nih. Ya oke baik teman-teman, jadi pesan saya sih ya buat apa gitu kan malu apalagi buat pakai bahasa daerah sendiri gitu kan.
Ya harusnya kita harus melestarikan bahasa daerah biar supaya kenapa biar bahasa daerah sendiri itu nggak hilang gitu, masih terus dijalanin dan itu juga kan budaya kita gitu kan. Jadi jangan sampai hilang lah, harus kita lestarikan, apalagi kita kan anak muda gitu. Benar, nggak Iya. boleh hilang ya ciri khasnya, Iya. karena itu salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang banyak sekali bahasa Iya, daerahnya. Benar. Gimana Bang Ziad sendiri pesannya? Kalau saya sih pesannya ke teman-teman yang di luar itu es teh manis satu dong. Es teh manis. Kenapa tuh? Belum minum? Iya, enggak. Oke, pesan saya buat teman-teman yang di rumah, yang di sana, dimanapun kalian berada, cintailah bangsa sendiri. Jadi budaya kalian jangan sampai kalian pendam. Siarkan budaya kalian bagaimanapun caranya. Kita perkenalkan budaya kita luaskan budaya kita sampai ke mancanegara. Gitu. Mantep banget, mantep banget. Oke, terakhir sebelum kita closing mungkin kita coba mereka bertiga buat ngasih tahu ke penonton, ke Sobat Santri buat minta like, comment, share, dan subscribe-nya. Mungkin bisa dimulai dari Bang Adit. Ya, baik teman-teman. Kabiannya sih batur-batur reang. Ya, batur-batur reang ya kan identik kalau Jawa tuh reang ya. Oh, Ya, Reang. soalnya kan ada kita tuh soalnya bingung kalau kita kan bisa jadi kita semuanya sama kita sendirian gitu. Kalau Reang lebih ke diri Ya, sendiri. diri sendiri. Oh, ya. berarti Jadi batur-batur reang Reang tuh buat teman-teman kita saya sendiri, gitu. ya. Oke, mungkin bisa dicoba. Ya, ayo kabiannya like, comment, and subscribe Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Ak- Ajak lalen. Ajak lalen gitu. Ojo lali ya Hmm, gitu. ojo lali. Oke, mungkin Mbak Jelita pakai bahasa Sunda. Mohon kasadayana ti leutik nyampe ka gede tong poho like comment jeung subscribe-nya. Ajak lalen dan tong poho gitu ya. Kalau Bang Dian sendiri mungkin ada bahasa sendiri atau bahasa Betawi? Tang, chat sahur tang, Sahur loh, Iya. sahur sih. bukan sahur. Oh iya. Gak apa, tang, nonton dong kagak subscribe no dipencet. Iya, benar-benar. Like juga, komen itu yang pakai kacamata ganteng amat gitu dong. Di komen gak apa-apa. Di Ternyata komen. gak ada yang pakai kacamata Iya, gimana? saya. Oh iya. Ini saya yang pakai kacamata ganteng amat. Komen gak apa-apa. Di like juga, di subscribe, di share ke teman-teman kalian yang lainnya juga ya. Jangan lupa ini Pondok Nahdlatul Ummah di subscribe, di like, di share, di komen juga. Gak apa itu yang ganteng amat itu yang pakai baju hitam. PD itu bagus ya. PD itu bagus. Ini yang Percaya diri itu bagus Iya. ya. Tapi kepedean itu gak boleh ya. KDI yang Pede dulu aja. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Keren banget. Mungkin terakhir banget. Coba kalian bertiga kasih satu kata untuk NMH. Mungkin dari Mbak Jelita. Maju terus. Maju terus. Oke, dari Bang Arjun. ya gokil pisan musung. Gokil bisa, Ya, bisa. gokil banget gitu. Oh ya, gokil banget gitu Iya. ya. Itu mah 3 kata gak sih? Oh, 3 kata. Iya, nggak apa-apa, Kebayangkan. Tandanya gokil banget gitu ya. Gokil Oke, banget. gimana? Bang Joki, Bang Juki, kenapa tuh? Apa tuh? keren orangnya. Oh, keren. Mantap. Mantap. Mantap gitu. orangnya, asik. Oke. Tadi Mbak Jelita? Maju terus. Maju terus, gokil pisan, dan Bang Joki. Bang Juki. Bang Juki dapat salam nih dari Bang Ziad. Ya, terima kasih untuk Sobat Santri yang sudah stay tune dan tetap menonton di program Teras Santri Nadwa Media House. Terima kasih banyak. Terus juga terima kasih kepada abang-abang dan Bamba yang Ya, sudah sama-sama Mbak. menyempatkan waktunya untuk hadir di Teras Santri ngobrol bersama kita dan saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kali, mungkin sebagai pemenang lomba lagi ya. Amin. Mungkin boleh kata-kata dari saya. Being global is cool, but knowing your root is another level of flex. Saya Zalfa Zezafun dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.